Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Alhamdulillah Bapak Ibu, semoga dalam kondisi sehat walafiat. Pada sore hari ini kita dapat bersua kembali di bulan suci Ramadan. Selamat menunaikan ibadah. Semoga kita semua berada dalam kondisi sehat walafiat. Terima kasih kepada pihak Prokami dan IKADI yang telah berkolaborasi untuk mempersiapkan kultum ini. Semoga bermanfaat. Menjaga kesehatan pasca COVID-19. Bapak Ibu, kita tahu bahwa kita berada di gelombang ketiga saat ini yang sudah mulai turun angka kasusnya. Dan data tanggal 11 Maret ada lebih dari 1.000 kasus baru. Kemudian ada 48 kasus meninggal dunia. Ini pertambahan ya. Jadi total meninggal dunia itu ada 2,6% kasus. Dan pada kondisi ini sudah divaksinasi masyarakat penduduk Indonesia lebih dari 197 juta dengan pertambahan 47.000, artinya masih sangat banyak ya Bapak Ibu penduduk yang belum divaksin. Sedangkan yang sudah vaksinasi kedua itu mencapai lebih dari 161 juta. Ya, masih sangat banyak PR kita ya. Ini perkembangan kasus per hari, grafik gabungan yang diunduh dari website Beranda Satgas Covid Nasional. Kita lihat bahwa gelombang pertama di bulan Januari 2021, ya, kemudian gelombang kedua setelah bulan Juli 2021 dan masuk di bulan Januari 2022 kita naik sangat pesat ini angka COVID-nya. Dia kemungkinan besar ini karena Omikron ya. Dan sekarang sudah mulai turun. Data tanggal 10 April memang paling banyak itu di DKI Jakarta dengan tambahan 370 kasus. Nah, sebagai varian baru COVID, ternyata Bapak Ibu selain ada Delta, ada Omikron, juga ada Delta Cron, yaitu gabungan antara Delta dan Omikron. Juga ada yang namanya varian XE. Ya, varian XE ini disebut sebagai cicit Omikron yang ditemukan di Inggris, diyakini sangat menular sehingga membuat keampuhan vaksin corona dipertanyakan. Walaupun demikian, kita tetap melakukan vaksinasi ya Bapak Ibu supaya daya tahan tubuh kita lebih baik dalam menangkal atau melindungi diri dari virus COVID-19. Nah, untuk mengetahui varian ini, untuk mendeteksinya belum dapat secara luas dilakukan, yang masih sangat terbatas, masih sangat sulit untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi varian Delta Cron atau XE. Namun, tingkat penularannya sangat tinggi ya pada XE ini, bahkan 10 kali lebih menular dari Omikron. Ya, jadi kita menjaga keluarga. Isoman yang dimaksud adalah bila seseorang positif dan tidak ada gejalanya atau ada gejala ringan. Maka yang harus dilakukan selain kita bersabar yaitu menjaga pikiran yang positif serta minta doa dan dukungan dari keluarga, kerabat, teman, tetangga. Yang mencari tempat yang aman dan nyaman untuk isoman, mudah-mudahan bisa di tempat sendiri ya di rumah. Banyak berdoa dan beribadah terutama di bulan suci Ramadan ya. Kemudian berjemur pagi ini bisa dicicil ya, tidak perlu sampai 60 menit persis begitu. Nah, tapi kita pilih saat sinar matahari memang bagus ya untuk berjemur. Kemudian kumur-kumur dengan antiseptik 2 kali sehari, menjaga kebersihan saluran nafas atas. Tidur minimal 8 jam sehari termasuk tidur siang, kemudian beraktivitas fisik yang ringan, bertahap di dalam rumah, rajin mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun, kemudian menggunakan masker di dalam rumah supaya virus yang berhambur tidak banyak, karena ini akan berpengaruh pada viral load ya. Yang tadinya tidak ada gejala, tapi bila virusnya banyak di dalam rumah ya atau tadinya tidak ketularan ya, akhirnya ketularan juga ya atau jadi bergejala bila viral load-nya tinggi. Tetap kita memantau saturasi mandiri dengan pulse oximeter. Ini cara menggunakannya ya. Setelah dipasangkan di jemari, kita lihat, kita tunggu gitu dinyalakan dulu. Jangan lupa baterainya dipasang ya Bapak Ibu.
Kita lihat ini ada SpO2, berarti ini adalah saturasi oksigennya. Di sampingnya ini adalah denyutnya, frekuensi nadinya. Ya, jangan dibalik membacanya. Kalau terbalik membacanya berbahaya ya, nanti kita mendapatkan nilai yang salah ya. Juga dapat melakukan tidur tengkurap atau prone position, ya, ini bisa dicicil juga sesanggupnya kita untuk melatih kerja otot-otot pernafasan lebih baik. Nah, jangan lupa kita melaporkan diri ke RT, RW, dan satgas setempat, ya, supaya juga mereka mensupport dan tahu bahwa kita sedang isoman. Kita tidak kontak langsung dengan orang lain, ya, jujur saling menjaga supaya tidak ada lagi yang tertular, dan anggota keluarga yang kontak erat juga harus dikarantina. Masa inkubasi itu 14 hari. Sekarang kita bisa melakukan karantina bila memang dalam 5 hari misalnya, sudah ada gejala ya, langsunglah di swab ya, kemungkinan tertular. Tapi kalau tidak ada gejala sama sekali, kemudian di swab itu pada hari kelima, misalnya antigen negatif ya, bisa beberapa hari kemudian kita ulang kembali, bisa juga dengan PCR demikian ya, dan tidak ada gejala sama sekali, maka insya Allah aman ya. Tetap kita menjaga diri tidak kontak dengan yang sedang isoman ya Bapak Ibu ya. Nah, tidak merokok untuk meningkatkan daya tahan tubuh kita. Yang ini panduan dari Kemenkes untuk kebijakan isolasi, bahwa kasus konfirmasi COVID-19 dengan gejala berat kritis harus dirawat di rumah sakit penyelenggara pelayanan COVID-19. Yang gejalanya sedang atau ringan, namun ada komorbid yang tidak terkontrol, misalkan darah tinggi, PPOK, diabetes mellitus, gitu ya, itu juga harus dirawat di rumah sakit. Gejala klinis untuk varian Omicron prinsipnya sama dengan gejala klinis varian yang lainnya, tadi ya sudah disebutkan, dan kasus konfirmasi tanpa gejala dan gejalanya ringan itu dapat melakukan isolasi mandiri dengan syarat ada rumah yang baik untuk ditinggali. Ya, ini jika syarat klinis dan syarat rumahnya memenuhi ya. Syarat klinis ini kurang dari 45 tahun, tidak memiliki komorbid, dapat mengakses telemedicine atau layanan kesehatan lainnya, dan berkomitmen untuk tetap diisolasi sebelum diizinkan keluar. Untuk syarat rumah dan peralatan pendukung lainnya, jadi ada kamar yang terpisah, kemudian ada kamar mandi yang terpisah, dan dapat mengakses pulse oximeter, maka pasien bisa ya isoman. Tapi kalau tidak memenuhi syarat klinis dan syarat rumah, maka pasien harus melakukan isolasi di fasilitas isolasi terpusat. Selama isoman, pasien harus dalam pengawasan puskesmas atau satgas setempat ya. Ya, ini dirangkum oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia dan Kemenkes untuk COVID-19 tanpa gejala dan gejala ringan, maka isolasi mandiri ya syaratnya yang sini sudah disebutkan tadi. Kemudian bila ada demam tinggi lebih dari 38 derajat Celcius yang tidak kunjung turun, kemudian kesulitan bernafas atau sesak nafas gitu ya, atau bibir kebiruan, batuk bertambah parah, nyeri dada terus-menerus, gangguan kesadaran seperti menjadi bingung, linglung, tidak mampu makan minum, tidak bisa berjalan, atau penyakit penyerta yang tidak terkontrol. Ini harus melapor ke pusat atau fasilitas pelayanan kesehatan terdekat. Obat antivirus dikonsumsi sesuai anjuran Fasiankes yang mungkin diberikan seperti Favipiravir, Molnupiravir, atau Ritonavir. Nah, sebagai tim Satgas itu harus menjaga keamanan diri diri dulu gitu, no harm, menggunakan alat pelindung diri ya, protokol kesehatan. Kemudian melaporkan ke puskesmas wilayah bila ada kasus konfirmasi atau probable COVID-19, menghimpun dukungan dan doa dari warga dan memantau kondisi pasien yang isoman serta anggota keluarganya. Terus melakukan edukasi berkala mengenai pencegahan COVID.
Ini sangat penting ya sebagai pencegahan dan tindak lanjut supaya kita bisa memutus rantai penularan COVID-19. 6M kita hafalkan ya Bapak Ibu, menggunakan masker dengan benar, mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun atau hand sanitizer, menjaga jarak 2 meter dengan orang lain bila tidak menggunakan masker, mencegah kerumunan, ya, mengurangi mobilisasi yang tidak perlu, serta menghindari makan bersama di ruang tertutup bersama orang yang tidak serumah. Ya. 3T, bila setelah ditemukan pasien konfirmasi positif, kita tes telusur dan tindak lanjut, serta vaksinasi COVID-19 ini harus terus digalakan dan dilakukan oleh seluruh warga masyarakat. Yuk kita mulai menggunakan masker 2 lapis, ya, kecuali N95 dapat 1 lapis, dan juga jangan sampai ada rongga di antara masker dan wajah. Ini sudah ada panduan untuk pembelajaran di masa pandemi, kita bisa unduh di website, karena kita juga memiliki anak-anak yang sudah melakukan PTM atau pertemuan tatap muka, pembelajaran tatap muka, dan anak-anak ini tidak semuanya sudah divaksin. Ada kalanya malah anak-anak kecil ya, yang sekolah belum divaksin, tidak menggunakan masker dengan baik, prokesnya kurang sekali ya, hati-hati. Pada data seorang epidemiologi dari Satgas provinsi yang menyebutkan data bahwa baduta atau anak-anak ini ternyata mengalami gejala yang mulai lumayan berat ya bila terinfeksi COVID-19. Mungkin karena belum divaksin. Maka kita sayangi anak-anak kita, jaga mereka. Bila memang prokesnya belum dapat digunakan dengan benar, kita bisa alihkan ke PJJ atau Bapak Ibu, sehat adalah aset. Protokol kesehatan ada sistem yang detail, tidak hanya menyediakan masker dan hand sanitizer, ya, jadi harus detail dan kita harus waspada semua gejala. Kalau sedang tidak enak badan, ya, batuk, demam, dan ada keluhan lain, tidak usah kemana-mana ya, di rumah saja dulu ya. Bisa jadi kita memiliki virus itu yang bisa menularkan, dan bisa jadi kita tertular dari orang lain karena kita dalam kondisi yang tidak fit. Jangan ragu untuk vaksin, konsultasi bila ada komorbid seperti darah tinggi, ya, seperti asma, diabetes, itu sebetulnya bisa divaksin ya Bapak Ibu. Kita perlu konsultasi supaya bisa dikontrol komorbidnya dan bisa segera melaksanakan vaksinasi. Ya, jangan takut efek samping vaksin, lebih takutlah kepada gejala COVID bila tertular. Bila bergejala, diperlukan swab. Kenapa? Untuk mengetahui bahwa kita COVID atau tidak, sehingga kita tidak kemana-mana menularkan virusnya. Ya, jadi lekas mencari terapi dan juga isolasi. Early treatment, early tracing, and stop transmission. Ya, untuk kebaikan kita bersama. Bila tidak mau swab, jadi lengah, terlambat penanganan, mungkin yang ada komorbid atau lansia juga jadi berat dan kritis yang bisa menularkan orang lain, ya, maka kita tidak bisa menyudahi pandemi ya kalau terus-terusan begini ya. Ya, ini juga bisa kita akses percepatan penanganan COVID-19 di Indonesia. Salah satu isinya adalah pemberlakuan PPKM di Pulau Jawa dan Bali. Di Jawa Barat kita sudah di level 2, Bapak Ibu. Mudah-mudahan seterusnya ya bisa sampai level hijau bila kita berkomitmen untuk prokes. Nah, ini salah satu kelompok yang dinilai rentan terinfeksi adalah perokok. Keparahannya juga bisa lebih berat karena parunya sudah iritasi ya. Itu sebabnya kebiasaan merokok perlu segera dihentikan khususnya di masa pandemi. Ya, seperti ini. Kalau merokok kan jarang cuci tangan dulu ya, sehingga memegang rokok. Ya, jadi kita hindari rokok, hindari paparan asap rokok, entah itu tembakau, kretek, elektrik, ya, kita edukasi remaja-remaja ya jangan sampai tertarik dengan rokok elektrik ya karena sama ya. Risikonya sama dengan rokok yang lain, akan mengurangi kemampuan sistem imun tubuh dalam melawan kuman dan juga akan merusak paru. Ya, jangan traveling kecuali penting karena kita mengurangi mobilisasi. Bayangkan nanti kalau Lebaran semua orang mudik, ya, jalanan macet,
kemudian keramaian di mana-mana, termasuk di area wisata, prokes mulai longgar ya. Mudah-mudahan kita terhindar dari gelombang selanjutnya ya Bapak Ibu. Kita sama-sama berdoa dan berusaha ya. Kalau kejadian kematian mungkin tidak banyak, tetapi kita bisa ya ada banyak kasus long COVID sudah negatif tetapi masih batuk-batuk, masih kuat sesak, masih suka mudah lelah ya, itu juga gejala-gejala yang tidak enak, tidak nyaman. Artinya jangan merasa kalau COVID nanti tenang-tenang saja, ringan-ringan saja ya, karena sebagian kasus justru menyisakan gejala ya, walaupun tidak sampai pada kondisi kematian. Ya, yang mengalami kematian tetap masih ada, mungkin dengan komorbid dan kondisinya juga sudah berat. Ya, kita sama-sama berdoa supaya negeri kita menjadi negeri yang aman sentosa dan pandemi lekas berlalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.